Kita mau diajak kemana sih, Bos? Tuh kan, sampai masuk-masuk jalan kampung sempit begini. Duh, permisi ya Pak, Bu, numpang lewat. Welah dalah, sampai lewat kuburan segede gaban juga. Wah. Nah, sampainya di sini kita, Bos, di hutan bambu lebat yang adem banget hawanya. Ini mau kemana sih? Sumpah deh penasaran. Oh, kesini ternyata, Bos. Wih, ada warung asik yang nyempil di sudut kota Tangerang Selatan nih, Bos. Beneran hidden gem ini sih namanya. Tempatnya asyik, makanannya juga bikin ngiler nih. Aromanya aja udah kemana-mana. Halo Bos, selamat datang di Warung Tuman. Saya Kusulistianto, pemilik warung ini. Nah, mau lihat dalamnya seperti apa? Oke, kita antar yuk. Cuan Bos! Yuk daripada ngiler di sini, mending kita intip aja dapurnya. Wih, sibuk banget Bos. Udah kayak dapur umum yang lagi rempong menyiapkan makanan buat ratusan orang. Tapi emang bener sih, warung ini kedatangan sampai ratusan tamu perharinya loh. Kalau di weekdays itu ya, Selasa Jumat itu kira-kira mungkin bayangan saya sekitar 200-300 orang ya, mungkin di situ. Kalau hari Sabtu Minggu itu bisa berlipat-lipat dari situ. Bisa 4 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Wih, kerennya banyak tamu dari luar kota yang ikutan piknik di sini, Bos. Saking kangennya sama aneka masakan rumahan khas Jawa dan Padang yang disajikan di sini. Mulai dari mangut pari asap, dendeng batoko, nila calabatui, gulai bare, sampai tumis bunga pepaya. Gorengan ungkepnya juga lengkap, ada ayam dan bebek. Tapi idolanya, telur dadar gaek yang crispy dan keriting gitu pinggiran telurnya. Sedep! Harganya juga bersahabat banget, paling mahal cuma 40 ribuan Bos. Biar makin semangat belajar bisnisnya, yuk deh kita hitung dulu cuannya. Anggaplah rata-rata ada 500-an orang tamu yang mampir ke sini. Lalu memesan menu dengan seharga rata-rata 30 ribuan deh. Artinya sehari masuk tuh 15 jutaan Bos. Lah kalau sebulan, 450 jutaan Bos. Piye, gilar tenan toh. Gimana ya caranya Pak Eko bisa bikin tamu ketagihan sampai mendatangkan omset mencengangkan begitu? Padahal konsep bisnisnya beneran sederhana loh Bos. Demi mengenang perjuangannya dan sang istri yang awalnya buka warung kaki lima pinggir jalan gitu. Lihat aja kan, semua perangkatnya merakyat. Semuanya terbuat dari bambu dan kayu yang alami banget. Jadi warung saya ini mencoba menghidupkan kembali pasar tradisional dalam arti yang otentik ya. Tidak saya bikin-bikin di sini. Banyak bisa lihat sendiri kan, tempatnya jelek, ya kan. Atau tempat duduknya juga jelek-jelek, nggak ada properti bagus di sini, semuanya serba jelek. Tapi saya mencoba menata menjadi tampil kelas menengah bisa datang ke sini dengan nyaman begitu. Oh gitu Pak. Asyiknya konsep itu disambut meriah sama konsumen yang rindu dengan suasana deso di tengah hiruk pikuk kota begini. Adem kan kepala kalau kita makan di tengah pepohonan mirip hutan begini? Makin cakep lagi karena semua staf pakai baju tradisional ala rakyat Jawa di masa lampau Bos. Jadi kayak kembali ke zaman kerajaan gitu kita kan? Nggak cuma bisa makan berat loh Bos. Di sini juga bisa ngemil cantik sambil ngopi, ngeteh tarik, atau ngicip jamu tradisional. Ditemani tempe mendoan, pisang goreng, bahkan duren. Wah, sedep! Nah, demi memulai bisnisnya ini, Pak Eko sampai kudu minjem modal ke beberapa temannya, Bos. Untungnya, sekarang udah running sehat banget kan bisnis ini? Terus, tantangan kedua muncul karena warung ini dibangun di tengah pemukiman penduduk. Jadi, gimana tuh Pak caranya biar hubungan tetap baik sama tetangga kiri kanan? Ini kan warung saya ini kan di tengah penduduk ya, di tengah kanan kiri warga di sini. Nah itu yang bisa saya katakan sebagai sebuah challenge atau tantangan itu adalah masalah sosial. Membangun komunikasi yang baik dengan kanan kiri.
Bener deh, makanya bertumbuhnya warung Tuman jadi makin gede, bikin tetangga juga makin happy. Merekalah pemasok utama urusan perkerupukan, PY, dan kawan-kawan bos. Parkir dan kios-kios kecil di sekitar warung juga warga sekitar yang mengelola. Jadi bisa sukses sama-sama kan? Asyik! Jadi tempat makan dan piknik jujugan keluarga emang banyak tantangannya. Apalagi kalau lokasinya nyempil begini. Promosi lah yang jadi ujung tombak marketingnya bos. Konon saya memanfaatkan pertama-tama sosial media kan, itu udah pasti. Jadi saya mengoptimalkan sosial media untuk promosi. Gaya bersosmed dan promonya nggak hard selling, juga bikin followers Pak Eko makin cinta sama Tuman. Warung ini pun nggak cuma jadi tempat makan, tapi juga wadah asyik buat membangun pertemanan, bahkan buat memupuk keromantisan. Piye orang mantep bos. Saya jarang sekali mempopulerkan makanan. Saya jarang, nanti lihat aja posting di IG, Instagram Tuman itu jarang sekali ada makanan-makanan di situ. Yang saya ceritakan orang-orang gitu ya, atau potret-potret begitu ya. Juga di Facebook saya gitu kan, di Facebook saya bercerita tentang hal-hal yang sifatnya itu human interest itu. Saya tulis di situ. Tuh, makanya bos, kalau pengen sukses kayak Pak Eko membesarkan warung Tuman, ya mulai aja dulu. Awalnya sih kecil, lama-lama hokinya ngetril. Kayak nama Tuman yang dalam bahasa Jawa artinya ketagihan. Bener kan? Para tamu pun datang lagi dan lagi karena udah kadung kasmaran sama Tuman bos. Bisnis tidak melulu soal keuntungan, soal uang, tapi juga soal jaringan, mendapatkan teman-teman baru, mendapatkan relasi baru, itu juga keuntungan dalam bisnis dan harus dirawat. Walaupun intinya tetap juga soal cuan. Bos, ada domba cakep, tapi kok lagi ngamuk ya? Tenang domba, sabar, jangan emosi ya. Nah gitu dong, jangan marah-marah domba, entar cepet tua loh. Wih, domba Garut ini emang beda ya. Tanduk si domba jantan melengkung gagah banget. Dia ini lahir dari hasil persilangan domba lokal Indonesia, domba merino dari Asia Kecil, dan domba ekor gemuk dari Afrika. Oh, pantesan ganteng ya, blasteran sih. Jawara festival pula nih bos, makanya jangan kaget kalau per ekornya sampai ratusan juta rupiah bos. Ngeri nggak tuh? Kayak dombanya Kang Agit Hadiansyah ini bos. Halo bos, saya Agit, saya pedagang domba Garut. Domba lagi happening nih. Mau tahu keganteng-gantengnya domba saya? Tetap di Cuan bos. Biar fisik selalu prima dan kasep senantiasa, pelatihannya ala militer bos. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, semangat terus domba. Para domba ini dilatih lari di lintasan rel kereta api. Wih, bentar lagi pada six pack semua nih jangan-jangan. Gak cuma lari bos, berenang juga jadi agenda wajib. Ayo domba, taklukkan arus sungainya. Wih, pada jago-jago ya renangnya, keren. Kalau udah nyemplung di kali yang segar begini, ya udahlah sekalian mandi aja. Ada pawang khusus yang bertugas memandikan domba-domba sultan ini, bos. Makin naik kan level kegantenganmu, Mbak? Selain fungsinya buat fisik,
Berenang juga ini bisa buat ngebersihin kulitnya biar terbebas dari kutu, penyakit kulit lainnya. Ya kita rutin mandiinnya per 1 minggu sekali. Buat mandiin domba-domba ini, effortnya nggak gampang loh bos. Kang Agit kudu menempuh beberapa kilometer menggiring mereka ke sungai. Sekali giring, bisa ratusan ekor domba bos. Nah, kalau domba betina mah nurut-nurut. Tapi kalau domba jantan, ampun, bandel banget. Pantes aja, karena mereka ini domba aduan. Jadi suka memberontak jiwa mudanya. Latihan fisik udah, perawatan dari dalam juga nggak ketinggalan. Biar makin strong, ada jamu khusus terbuat dari racikan kuning telur dan berbagai rempah herbal tradisional bos. Kalau udah begini, siap deh menaklukkan lawan. Yang buat domba Garut Kenal itu bertandingnya, gaya diadunya gitu. Kalau misalkan domba yang udah diadunya bagus, pasti harganya juga pasti bagus. Kang Agit yang masih berusia 27 tahun emang suka banget memelihara domba Garut. Bahkan peternak milenial ini udah mulai berbisnis domba sejak kuliah bos. Ia melanjutkan usaha almarhum ayahnya dengan penuh kebanggaan meski banyak yang mencemooh bos. Kok kuliah, nah ujung-ujungnya neng-teng domba gitu. Padahal kan saya dari sana bisa jadi acuan, pemicu. Saya bisa ngebuktiin kalau misalkan bisnis itu tuh bisa bikin saya sukses gitu. Dasar mulut-mulut usil. Belum tahu aja kalian gimana rasanya diseruduk cuannya si domba Garut. Nih ya, dengerin. Kalau penjualan lagi sepi aja, minimal Kang Agit bisa mengantongi 150 jutaan per bulan loh. Tergantung penjualan, kadang dari sebulan kita keluar 100 ekor, 300 ekor. Nah kebetulan bulan ini kita ada pesanan sampai 1000 ekor. Nggak tetap itulah, tergantung ada permintaan dari konsumennya gitu. Paling rendah berapa omsetnya? Paling rendah kalau misalkan dikaliin per ekor dombanya 1.500.000 ya sekitaran segitulah, 150 juta gitu. 150 juta tuh pendapatan terendah loh ya. Sekali lagi nih, terendah. Gimana? Masih pada mau julid nggak nih? Penasaran harganya bos? Per ekor domba jantan dijual mulai dari 1,5 jutaan rupiah. Sedangkan domba betina mulai dari 1,3 jutaan. Nah uniknya, para pembeli dombanya Kang Agit ternyata kebanyakan adalah anak-anak muda seperti dirinya. Wah, pada keranjingan jadi peternak muda nih ya. Mantap. Domba Garut itu sekarang lagi happening. Banyak peminatnya di daerah Jawa Timur, terus di daerah Banten. Kebanyakan sekarang yang dikawin-kawinkan sama domba Australia, domba Dorper gitu. Nantinya buat jual pedagingnya lebih bagus, lebih cepat gitu. Yes, nggak cuma buat aduan atau ikut festival. Daging domba Garut juga punya banyak penggemarnya bos. Terutama domba-domba muda ya, yang sudah melewati masa menyapi sekitar usia 4 bulanan. Dagingnya lembut banget nih. Salah satu kunci perawatan jelas dari makanannya bos. Rumput segar jadi yang utama. Nah, buat domba jantan aduan masih ditambah dengan campuran ampas tahu dan singkong biar badannya makin kekar. Terus, biar selalu keren dan bebas kutu, cukur bulu juga kudu rutin, bos. Tuh, makin kasep kan kalau udah grooming begini? Kandang juga nggak boleh jorok, bos. Kudu selalu bersih, biar si domba tumbuh sehat, bebas dari penyakit. Kualitas hidup domba-domba ini beneran dijaga ya bos. Salut deh. Satu lagi nih yang wajib dijaga baik-baik. Apa tuh? Mental bos. Yes, mental pengusaha muda kayak Kang Agit ternyata udah ditempa berbagai problema bos. Mulai dari duit dibawa kabur orang sampai ditipu, semua udah dirasakannya.
Tapi Kang Agit mah seruduk terus. Akhirnya bisa sukses begini kan? Salut Kang. Bos, udah lihat kan bisnis domba saya? Gimana? Tertarik? Buat kalangan muda jangan malu buat bisnis domba. Yang penting cuan, bos. Bos, itu siapa tuh pada lari-lari naik dinosaurus yang gemoy banget? Kalau dinonya model begini jadi nggak serem ya, malah jadi gemes banget. Hihihi. Emang di sini tuh pengunjung akan diajak merasakan sensasi ala-ala Jurassic Park. Selamat datang di Dinoland Garut. Beberapa waktu lalu, tempat ini juga sempat viral karena video kemunculan mendadak sosok dinosaurus di tempat-tempat umum banyak berseliweran di sosial media. Boleh juga ya trik marketingnya. Kayaknya pas banget nih kalau kita sekalian belajar trik bisnis dari sang pemilik yang sukses menyulap lahan tak terpakai sampai bisa mendatangkan omset 500 miliar lebih setiap bulannya, bos. Wih, kenalan yuk. Halo bos, saya Dion Pradeta Nugroho. Saya sekarang berada di Garut Dinoland. Mau tahu sebelumnya lahan ini lahan apa? Lahan ini dulu sebelumnya adalah lahan bekas pabrik, tapi saya bikin menjadi tempat wisata yang bisa menghasilkan uang. Mau tahu seperti apa? Saksikan. Tiket masuk Dinoland Garut ternyata nggak mahal loh bos. 60.000 di hari kerja dan 65.000 di akhir pekan. Cocok kan? Kita bebas deh mengelilingi Taman Dino seluas lebih dari 1/2 hektar ini sampai puas. Kalau nggak pengen kaki jompo kecapean, bisa juga naik Dino Car seharga 25 ribuan aja. Si kecil pasti seneng banget nih naik mobil dino bertenaga baterai ini. Nah, kalau pengen menunggangi dinosaurus, coba deh si Dino Ride. Seru juga nih. Di sini kita bisa main dan mempelajari 13 jenis dinosaurus animatronik kayak di film-film itu, bos. Mulai dari Dilophosaurus, Stegosaurus, sampai Triceratops. Hihi. Semua dino animatronik ini dilengkapi dengan informasi edukasi, jadi pengunjung jadi nambah pengetahuan baru deh. Nah, biar si dino yang terbuat dari bahan anti air bebas korslet listrik ini nggak lapar, kasih makan dong ya. Nggak pakai rumput atau daging ya, tapi pakai ini. Cukup bayar 25.000 aja kalau kita pengen kirim cemilan berbahan khusus buat si dino. Wah, kalau belajarnya asyik begini, si kecil nggak bakalan takut lagi sama dinosaurus ya. Karena sebenarnya anak-anak tuh takut-takut suka, ada yang takut, kadang masuk, ada yang takut, tapi lama-lama suka, kita perkenalkan, kita edukasi, terus kan itu salah satu seninya juga gitu kan. Dari anak-anak yang mulainya takut, jadi mau masuk ke dalam, itu kayaknya dapat gitu kita mengedukasi anak-anak itu. Ke Dinoland gak lengkap kalau nggak nonton show-nya, bos. Seru abis, show ini digelar 2 kali dalam sehari. Ada para penari yang beratraksi bersama kawanan dino berbagai jenis. Ini nih bintang panggungnya, si T-Rex dan Triceratops yang kelihatannya paling sangar. Penonton juga bisa loh berinteraksi langsung sama si dino, bisa pegang, bahkan foto bareng. Dinonya sadar kamera banget ya, bos. Kalau energi si kecil belum habis juga, bebaskan aja mereka main di playground ini, bos. Bebas main sampai puas deh. Nah, buat mama, papa, atau kakaknya, bisa coba berpetualang off-ride ke 2 pilihan lokasi. Bisa ke hutan Cirorek atau ke kaki Gunung Guntur. Seru nih, bos. Kita bisa membayar 500 ribuan untuk perjalanan menuju kaki Gunung Guntur selama 1,5 jam. Atau 700 ribuan untuk seseruan berkeliling hutan Cirorek selama sekitar 3 jaman. Wih, asli ini sih pengalaman yang susah dilupakan, bos. Phew,
Padat juga ya aktivitas di Dinoland? Udah capek? Lapar? Tenang, kita melipir aja ke Cafe Dinoland. Tempatnya comfy banget bos. Harga menunya juga nggak mencekik loh, mulai dari 20 ribuan aja. Yang pengen pulang bawa tentengan oleh-oleh, di sini juga disediakan lengkap bos. Jadi one stop shopping banget kan? Nah, meski masih sangat fresh karena baru aja dibuka tahun ini, berbagai rencana pembukaan wahana baru sudah berjalan di benak Pak Dion, bos. Bicara masalah bisnis wisata, Pak Dion juga harus belajar dikit-dikit, bos. Apalagi Pak Dion tidak punya background apapun soal bisnis wisata, bos. Kita belum punya pengalaman ya, pasti masih tanya sini sana sini ya, mungkin ternyata tidak sesuai juga nih dengan apa yang terjadi gitu kan ya. Terus yang pasti juga materi gitu kan, mungkin awalnya budget tidak segini jadi membengkak dan sebagainya. Nah itu suka duka juga di awal pembangunannya. Kalau newbie-nya canggih begini, ya nggak heran lah kalau Dinoland udah bisa menarik sampai 1.000 pengunjung di musim liburan. Mantap kan? Hitungan cuannya juga udah kebayang nih bos. Anggap aja ada 1.000 pengunjung di setiap akhir pekan dikali harga tiket masuk 65.000. Maka artinya 520 juta rupiah masuk tiap bulan bos. Ingat bos, ini baru dari hitungan tiket akhir pekan aja ya. Belum termasuk wahana dan pendapatan kafenya. Jadi pastinya lebih dari 1,5 miliar dong setiap bulannya. Serem-serem sedep nih cuannya bos. Cus lah, segera ikuti jejak Pak Dion. Biar kita bisa sama-sama cuan bos. Halo bos, gimana? Udah menikmati sebuah wahana yang ada di Garut Dinoland? Saya sebelumnya nggak punya loh, sama sekali basic untuk membuka wisata tentang pariwisata ini. Tapi saya berani melakukannya. Kalian nunggu kapan lagi? Yang penting cuan bos. Bos, suka makan cake dong? Udah biasa dong ya? Atau makan puding aja? Sama nih, B aja. Baru seru tuh kalau cake dan puding dipadukan jadi satu. Wih, emang ada? Ada dong. Yuk kita melipir ke Kota Bogor, terus icip puding cake halal pertama di sini. Yes, halal nih bos. Makin seru kalau sekalian kita pelajari bisnisnya yang dimulai dengan modal 150.000 aja. Tapi sekarang udah ngembang sampai omsetnya lebih dari 300 juta rupiah per bulan. Seger bener kan cuannya? Saya Nandang Setiawan dan istri saya, Sinta Febriana. kami owner Kakak Puding and Cake. Mau tahu gimana caranya bikin puding and cake? Yuk ikutin di Cuan Bos. Emang ya, kalau bisnis diawali dari hobi, jadinya bawa hoki bos. Kayak Mas Nandang ini, mengawali usaha ini gara-gara hobinya yang suka merayakan ulang tahun bareng keluarga tercinta. Keseringan pesta ultah, jadilah banyak sisa cake ulang tahun yang numpuk di kulkas. Nandang putar otak, jadi deh bisnis kakak puding cake ini sebagai alternatif kue ulang tahun yang gak ngebosenin bos. Akhirnya kita coba bikin puding, cake, dan kita sajikan di ulang tahun itu. Alhamdulillah responnya habis tuh dalam sekejap gitu. Bahkan orang tua saya yang biasanya nggak suka makan cake, bahkan dia habis waktu itu makan cake-nya. Nah dari situ langsung kling, kepikiran langsung, Pak kita buka usaha ini aja nih. Nah gitu aja sih sebetulnya awalnya. Nah, karena mayoritas potensi pasar di Indonesia adalah kaum muslim, Nandang pun berburu bahan berkualitas dan halal. Jadi, konsumen pun nggak perlu worry. Bisnis pun dimulai tahun 2011. Puding cake buatan Nandang dan Sita pun mulai diuji ke sejumlah orang terdekat. Ternyata mereka suka. Wah, makin mantep deh melanjutkan bisnis kuliner ini. Satu modal yang gak boleh ketinggalan kalau mau bikin usaha mandiri adalah cari ilmu bos. Kayak Nandang dan Sita nih, yang gak punya pengalaman apapun di dunia perkuean, akhirnya memutuskan ikut cooking class selama beberapa bulan. Setelah piawai bikin cake puding yang baik dan benar, kakak puding cake pun mulai dipasarkan.
Modalnya Rp150.000 aja buat beli bahan dan bikin brosur. Tetangga dan teman kerja jadi pelanggan pertamanya. Si puding cake pun makin punya banyak penggemar karena dipasarkan secara online dengan sistem pre-order. Biar cake pudingnya selalu segar dan baru, Bos. Kita bisa lihat di sini buah-buah yang kita pakai juga fresh sekali. Ini ada beberapa lapisan yang membedakan cake dengan puding cake kita nih. Ada mulai dari sponge cake yang lembut, ditambah juga ada puding cake yogurt strawberry, dan ada jelly strawberry yang bikin segar. Nah, ini yang membedakan antara cake dengan puding cake. Nah, setelah sukses jualan online dengan sistem PO, Nandang pun memutuskan untuk membuka outlet pertamanya. Buat beragam kebutuhan konsumen, ada 3 jenis puding cake yang bisa Anda pilih. Ada puding cake collection, happy cup pudding, dan happy box. Ukurannya juga macam-macam, mulai dari size kecil yang imut buat 1 orang, sampai yang gede ukuran 30 x 30 cm dan bisa dicemil rame-rame. Harganya mulai dari 17 ribuan aja, Bos. Asik kan? Hihi. Semua puding cake ini dibikin baru setiap harinya, Bos. Jadi dijamin fresh dan endul. Setiap hari, Bos, ada aja yang datang memborong puding cake di outlet ini. Wih, aroma cuan terendus kuat nih. Hihi. Ya, alhamdulillah sekarang omsetnya mencapai 200 sampai 300 juta sih per bulan. Pecah banget cuannya, Bos. Nggak salah, Mas Nandang dan Mbak Sita memupuk mimpi dan cita-cita mereka. Kalau ditekuni benar-benar dan ikhtiarnya digaspol, udah pasti deh hasilnya tinggal dipanen bersama. Kiat-kiatnya dari saya yang pertama, bisnis itu harus bernilai kebermanfaatan. Jadi menurut saya ketika bisnis itu bernilai kebermanfaatan, usia bisnisnya insya Allah akan panjang gitu. Yang kedua tentunya jangan lupa untuk selalu mengencengin doanya. Yang ketiga adalah action oriented. Jadi lakukan steppingnya dengan benar gitu. Maksudnya dengan giat, dengan kerja keras itu udah menjadi keharusan. Sepakat, Mas Nandang. Dengan lantunan doa yang terus didasarkan, pintu-pintu langit akan terbuka. Seperti doa yang hari ini kita panjatkan bersama nih di ulang tahun Transmedia ke-21. Wih, lewat puding cake istimewa ini, semoga kesuksesan jadi milik kita semua ya, Bos. Tetap semangat ya, Bos, buat Anda yang baru memulai usaha. Biar makin cuan kayak Mas Nandang dan Transmedia kita tercinta tentunya. Yang mau bisnis puding dan cake, yang paling penting adalah bisnis kebermanfaatan. Yang kedua, banyakin doanya. Yang ketiga, pastinya harus pantang menyerah. Dan yang paling penting, cuan, Bos! Hai, Bos! Sebesar-besarnya bisnis yang Anda bangun, sukses atau tidaknya juga terletak pada kinerja karyawan Anda, Bos. Kalau karyawannya profesional, dijamin deh bisnis bakal aman sentosa. Nah, makanya sebagai pengusaha, Bos semua juga kudu memperhatikan kebahagiaan karyawan biar kinerjanya makin ciamik, Bos. Jadi, apa aja ya bentuk support perusahaan biar karyawannya pada happy kayak para kru Transmedia nih, yang 15 Desember kemarin baru ulang tahun ke-21, Bos. Kita bocorin ya, Bos. Bos, biar karyawan selalu energik, kreatif, dan tampil keren, bisa loh memberikan tantangan kerja sebagai pemicu semangatnya. Biar nggak bosen juga kerjanya, Bos. Bagi siapa yang berhasil menyelesaikan tantangan, siapin juga dong hadiah yang bisa bikin senyum jadi makin sumringah. Nah, sesekali mengajak tim kita untuk menghadiri pertemuan sosial juga memicu rasa bahagia, Bos. Nggak perlu yang rumit-rumit deh, sekedar makan siang barengan atau bikin acara seseruan di luar kantor bisa bikin otak jadi plong. Oh iya, kegiatan begini juga bikin tim jadi makin kompak loh. Jadi boleh nih diagendakan rutin, Bos. Iya, Bos. Jalur komunikasi yang sehat dan terbuka juga bikin karyawan merasa bahagia, Bos.
Gimana nggak happy kalau keluh kesahnya didengarkan dan bahkan dibantu mencarikan jalan keluar? Siapa sih yang nggak seneng kalau curhatannya direspon positif? Paling tidak, hati bisa jadi lega kan, Bos? Satu lagi, Bos, pastikan kita bekerja di tengah lingkungan yang saling percaya. Buang jauh-jauh tuh rasa curiga, ragu-ragu, saling jegal, dan aneka jenis perilaku toksik lainnya. Ya, yang namanya tim tuh ya kudu saling support. Biar maju bareng, sukses bareng. Setuju kan, Bos? Nah, setelah semua kewajiban karyawan dipenuhi, perusahaan juga wajib memenuhi semua kebutuhannya. Ini paling penting dan mendasar nih, Bos. Mulai dari gaji, asuransi, dan fasilitas pendukung lainnya bisa banget jadi booster semangat kerja karyawan kan? Jadi, jangan sampai ini dilupakan, Bos. Hihi. Memperlakukan karyawan dengan penuh cinta bisa bikin usaha kita makin jos juga, Bos. Ingat, merekalah aset kita yang paling berharga. Bayangin aja, kalau nggak ada mereka, apa nggak mandek usaha kita, Bos? Hihi, jangan sampai ya. So, kerjasama manis antara perusahaan dan karyawan dijamin bakal bikin cuan, Bos. Sampai jumpa.